Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim-muslimah. Gimana nih kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video podcast ini, kita akan bercerita tentang Raja Namrud yang kejam. Sahabat kira-kira sudah tahu kisah mengenai Raja Namrud yang kejam belum nih? Jika belum, tonton video podcast ini sampai selesai ya. Bener banget nih. Dan juga di video podcast ini bakalan diisi suara oleh anggota Risma Kid loh. Pengisi suara yang pertama ada Fitriah Salwa Faihar sebagai narator, 2 Zidan Fahmi sebagai Raja Namrud, 3 Fahri Dimas sebagai Nabi Ibrahim. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung simak ceritanya aja yuk. Ayo mulai. Raja Namrud yang kejam. Negeri Babilonia diperintah oleh seorang raja yang kejam. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, konon raja ini pernah bermimpi tentang seorang anak kecil yang melompat ke kepalanya. Akibatnya mahkota raja ini hancur. Sekarang Raja Namrud telah menduga-duga arti mimpinya dulu. Rupanya anak kecil dalam mimpinya adalah Nabi Ibrahim. Orang itu mengacau negeri, kerajaan, dan kekuasaanku. Ibrahim telah menghancurkan tuhan-tuhan penduduk Babilonia. Sebentar lagi ia pasti akan menghancurkan kerajaanku. Raja Namrud memerintahkan para pejabatnya menyusun rencana jahat untuk membakar Nabi Ibrahim. Ia sendiri memerintahkan rakyat Babilonia mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu-kayu itu di lapangan, susun setinggi mungkin biar semua orang menyaksikan kematian Ibrahim dalam keadaan hina. Tantang ia sengaja melaksanakan acara itu di depan banyak orang, agar tak ada lagi orang yang berani menentangnya. Tak lama kemudian terkumpul kayu bakar yang amat banyak. Setelah disusun, kayu bakar itu membentuk bukit yang menjulang tinggi. Nabi Ibrahim digiring ke tempat pembakaran dengan badan terikat erat. Tapi Nabi pasrah kepada Allah karena semua yang dijalankannya adalah perintah Allah. Orang-orang suruhan Raja Namrud memegangi tubuh Nabi Ibrahim. Api mulai dinyalakan, api dengan cepat berkobar menjilat-jilat udara. Rakyat Babilonia yang mengelilingi tempat itu merasa sangat ngeri. Tapi mereka pun ingin cepat-cepat melihat Nabi Ibrahim dihukum. Ayo lemparkan pengacau itu ke api. Orang-orang suruhannya segera melaksanakan titah sang raja. Tubuh Nabi Ibrahim langsung dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Pemandangan sangat mencekam. Raja Namrud puas. Si pengacau kerajaan sudah dilalap api menjadi abu. Rakyat Babilonia bersukaria. Sementara itu, di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim merasakan suatu mukjizat Allah yang sangat luar biasa. Api menjilat-jilat tubuhnya dengan lembut, tak ada rasa panas sedikit pun. Rupanya Allah telah membuat api yang berkobar-kobar itu terasa dingin. Tak lama kemudian, kobaran api mulai padam. Gundukan kayu telah menjadi abu. Waktu orang-orang sudah siap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim muncul dari gundukan abu dalam keadaan segar dan bugar. Rakyat Babilonia sangat kaget. Mulut mereka ternganga tanpa bisa berkata-kata. Mereka mengakui kehebatan Nabi Ibrahim dan Tuhannya, Allah. Akhirnya beberapa penduduk Babilonia mulai menyatakan keimanannya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan anak Raja Namrud pun menjadi orang yang beriman. Betapa besar rasa syukur Nabi kepada Allah. Beliau telah diselamatkan dari kobaran api yang sangat dahsyat. Setelah itu, jumlah penduduk Babilonia telah pula menyatakan keimanannya. Ya Allah, betapa besar karuniamu. Sementara itu, Raja Namrud amat murka. Anak kandungnya sendiri mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Raja Namrud benar-benar menuduh Nabi Ibrahim telah menghancurkan harga diri dan kerajaannya. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana.
Sambil berteriak-teriak marah, Raja Namrud menunjuk-nunjuk Nabi. Engkau benar-benar sesat. Engkau membuat orang-orang Babilonia dan anak kandungku menjadi pengikutmu. Engkau membuat mereka menyembah Tuhanmu. Padahal akulah Tuhan yang sebenarnya. Dengan tenang, Nabi Ibrahim menjawab kemarahan Namrud. Engkau bukan Tuhan. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia yang wajib disembah. Dialah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sampai sekarang saya masih hidup karena kekuasaan Allah. Engkau memang bodoh. Engkau sangka hanya Tuhanmu yang bisa memberi kehidupan dan kematian? Aku juga bisa melakukannya. Hai menteri, bawa 2 orang hamba kemari. Pejabat istana segera membawa 2 orang hamba ke depan raja. Tiba-tiba Raja Namrud mencabut pedangnya dan memenggal kepala salah seorang hamba itu. Kemudian ia berkata dengan sombong, Engkau lihat Ibrahim, aku bisa mematikan orang ini dan menghidupkan yang lain. Nabi Ibrahim ngeri melihat kekejaman Namrud. Tapi beliau tak ingin berdebat soal hidup dan mati dengan raja yang keras kepala itu. Tuhanku menjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau engkau memang berkuasa, jalankanlah matahari itu dari barat ke timur. Kali ini Raja Namrud tak bisa menjawab. Ia menahan rasa yang sangat amat. Orang ini benar-benar anak yang kuimpikan dulu. Ia memutar otak mencari jalan untuk mengalahkan Nabi Ibrahim. Akhirnya ia berteriak lagi. Hai Ibrahim, aku mau menentang Tuhanmu. Buktikan dia bisa berperang melawanku. Nabi Ibrahim amat terkejut mendengar permintaan Raja Namrud. Beliau takut azab Allah akan segera turun di Babilonia. Raja Namrud segera menyiapkan bala tentaranya. Suruh Tuhanmu dan tentara-tentaranya melawan aku dan pasukanku. Seketika, mendadak tampak awan hitam menggantung di langit. Beribu-ribu nyamuk langsung menyerang Raja Namrud dan pasukannya. Wow, aduh, panas. Tubuh mereka jadi lemah tak bertenaga dan akhirnya semua berkelimpangan mati. Raja Namrud yang berada di tengah pasukannya jadi sangat panik. Sekarang ia baru menyadari kekuasaan Tuhan sembahan Nabi Ibrahim. Namrud berusaha lari menyelamatkan diri. Seekor nyamuk yang paling besar mengejar Raja Namrud dan masuk ke hidungnya lalu menggigit lubang hidung raja itu. Wah, aduh. Kepalanya serasa mau pecah. Sekujur tubuhnya terasa sakit. Akhirnya tubuh orang yang mengaku bisa melawan Tuhan itu menggelepar-gelepar dan mati. Raja yang sangat berkuasa itu ternyata tak bisa melawan seekor nyamuk. Nabi Ibrahim dan pengikutnya bersyukur karena dihindarkan Allah dari rombongan nyamuk maut. Nabi Ibrahim bersabda bahwasannya setelah menerima azab yang pedih di dunia, orang-orang seperti Raja Namrud dan bala tentaranya akan mendapatkan siksa yang lebih pedih di akhirat. Orang-orang beriman itu juga telah menjadi saksi bahwa Raja Namrud dan pasukannya yang gagah perkasa musnah hanya karena nyamuk. Makhluk ciptaan Allah yang sederhana. Dan bagaimana bila Allah memperlihatkan kekuasaan yang lebih besar? Gimana kisahnya menarik bukan? Untuk itu stay tune buat part selanjutnya ya sahabat semuanya. Kita akhiri part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.